Jadi ayam satu kali keluar sperma buat berapa ekor betina, nanti istirahat 3 hari, 3 hari IB lagi. Nah itu sistem inseminasi buatan, sistem IB itu kelebihannya. Satu, kelebihan sistem IB itu akan terjaga genetiknya, tidak akan tercampur dengan ayam-ayam yang lain. Jadi bisa ditentuin. Kita taruhlah sekarang misalkan ini yang mau diambil genetik ayam juara ini. Iya. Nah, itu mutlak, itu tidak tercampuri dengan genetik ayam yang lain gitu. Itu kelebihannya. Satu, kelebihan sistem IB itu akan terjaga genetiknya, tidak akan tercampur dengan ayam-ayam yang lain. Jadi bisa ditentuin. Kita taruhlah sekarang misalkan ini yang mau diambil genetik ayam juara ini. Iya. Nah, itu mutlak, itu tidak tercampuri dengan genetik ayam yang lain gitu. Contoh misalkan sekarang tadi pertama ya kita harus menyeleksi ayam yang mau dikembangkan. Satu ya tadi itu jantan harus yang berkualitas, betina pun yang berkualitas. Kenapa? Kayak yang diinginkan tadi turunan-turunannya bagus ya gitu. Terus mungkin kesininya tadi itu ada sistem baterai, ada sistem postal. Kalau sistem modern ini, sistem baterai itu mesti itu tidak, pengeramannya tidak dengan ayam langsung tapi dengan mesin tetas. Nah, misalkan yang diinginkan penetasan, kalau ngejar produksi, misalkan taruhlah kita punya ayam betina boleh dikata minimal 20 ekor. Nah, itu kan bisa kalau taruh yang nelornya misalkan dari 20 ekor taruhlah 10, berarti sehari keluar 10 butir telur. Itu jarak 10 hari atau seminggu lah. Kalau seminggu lah jarak menelurnya dari pertama seminggu misalkan. Itu diambil lah. Berarti kan 1 ekor ayam itu dalam seminggu itu 7 butir. Nah, kalau punya ayam 10 yang bertelur berarti udah 70. Kalau kita ngejar target untuk produksi itu dengan mesin tetas. Ya, mesin tetas. Nah, itu kan sekali pengeraman. Sedangkan ayam-ayam sistem baterai itu kalau nutrisi pakannya mencukupi, insya Allah ayam itu akan dengan terus-menerus menelur gitu. Walaupun ada masa fasenya, ada masa berhentinya. Tapi kalau di baterai harus benar-benar kasih pakan nutrisi yang lengkap gitu, biar menunjang karena produktivitas telurnya gitu. Satu mungkin ya disejajarkan dengan ayam-ayam petelur, atau kasih pakan petelur lah khususnya. Terus pakai nutrisi rangsangan dalam minum, terus obat-obatan itu harus. Kenapa? Karena ayam beda. Sistem baterai, sistemnya memang ayam dikurung kan, baterai itu harus terpenuhi proteinnya atau gizinya, karbohidratnya itu harus lengkap. Itu harus dari pakan tersebut gitu, yang memenuhi kriteria gitu kan. Nutrisi pakannya unsur unsur hewaninya ada, seperti tepung ikan ya, atau misalkan nabatinya misalkan, atau kan ya, ataupun proteinnya ada juga yang dari tumbuh-tumbuhan, dari sayuran ya. Itu kan kalau dari pakan petelur itu udah ada semuanya di situ. Ya khusus dari konsentrat, pakai konsentrat tepung ikan ya, itu untuk nambah proteinnya. Beda kalau diumbar. Kalau diumbar itu yalah seadanya pakan misalkan, tapi tetap kalau namanya di postal dikurung itu ayam nggak bisa mencari pakan tambahan yang lain. Tetap aja kita harus bantu ya, minimal pakan tadi. Kalau dedak itu tambahan misalkan tepung jagung lah, atau tepung ikan, tepung konsentrat ya. Dari konsentrat itu sebenarnya udah di situ, udah lengkap sebenarnya. Dari konsentrat itu konsentrat itu pengganti tepung tulang, tepung ikan ya, tepung darah. Itu sebenarnya dari konsentrat udah ada, udah mencakup itu konsentrat. Jadi kalau pakai konsentrat nggak
nggak perlu pakai tepung ikan lagi ya, udah cukup konsentrat. Kalau tidak pakai konsentrat berarti pemberian pakannya tadi harus ada tepung tulang, tepung darah, tepung ikan, itu untuk menambah proteinnya selain karbohidratnya. Ya karbohidratnya kan ada jagung, dedak juga karbohidrat. Nah, jadi ya beda lah kalau dialami. Kita mengalami kalau di alamnya ayam diumbar, nggak di postal mah sekar dewek lah istilahnya. Ya itu kan bisa nemu jangkrik kek, bisa makan jangkrik, bisa makan belalang, itu kan pakan tambahan hewaninya. Itu untuk menjaga kesehatan ayam. Terus tadi penetasan, misalkan itu yang biasa dikerem sama induknya, misalkan tadi 21 hari ya? Iya, 21 hari. 21 hari itu kalau dengan mesin tetas dengan suhu yang stabil itu 18 hari udah netas. Ya. Jadi lebih cepat pakai mesin tetas. Lebih cepat pakai mesin tetas. Terus keuntungannya itu dari 3 hari itu udah keprediksi. Bisa diprediksi mana mana yang fertil dan mana yang belum, yang nggak fertil ya. Kalau yang fertil ya udah, berarti yang fertil tinggal kita tandain yang fertil. Nanti yang tidak fertilnya itu masih bisa dikonsumsi, bisa dimakan. Nah, masih bisa dimakan karena baru 3 hari itu kan. Taruh kita masukkan telur, taruh 100 butir. Yang fertil misalkan 80, ya udah yang 20 yang fertil misalkan 80. Yang tidak fertil misalkan 20, itu bisa dikonsumsi. Itu keuntungannya. Nah, itu ya bisa dimanfaatkan lah. Nah, terus itu yang pakai mesin tetas. Ya tadi yang kalau itu juga kalau dia produksi bisa juga dengan induk asuh. Satu misalkan kita miara itik lah, entok istilahnya. Nah, entok itu kapasitas mengeraminya itu bisa 25 ekor, 25 butir. Lebih banyak ya? Lebih banyak itu kalau kita pakai induk asuh, pakai pengeraman pakai itiknya, pakai entok ya. Itu alhamdulillah bisa pakai itu juga. Itu kan sekali masuk 25. Dan entok juga kalau udah megar bisa ngerem lagi. Bahkan 1 tahun bisa mampu entok. Yang penting sedia air, pakan, cuman satu, jangan mandi. Kalau mandi nanti basah, dia masuk ke pengereman, telurnya basah, gitu kan? Ya, itu bisa pakai induk asuh. Terus kalau tadi secara alami